Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Khairunisa dengan NPM 17 14 18 10 16. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi pengaruh pemberian bakteri Rhizobium terhadap pertumbuhan dan pembentukan bintil akar Mucuna bracteata dengan biji dan stek. Materi pertama yang saya jelaskan yaitu tentang Mucuna bracteata, di mana Mucuna bracteata ini merupakan tanaman kacang-kacangan yang termasuk ke dalam kelompok tanaman legum cover crop, di mana tanaman legum cover crop merupakan tanaman penutup tanah yang banyak digunakan di perkebunan kelapa sawit dan juga karet. Lalu, mekanisme simbiosis antara tanaman legum cover crop Mucuna bracteata dengan Rhizobium sp. Mucuna bracteata dapat menambat N di udara dengan bebas apabila Mucuna bracteata bersimbiosis langsung dengan Rhizobium sp, yang mana pemanfaatan Rhizobium sp yang dapat menambat N di udara dan membentuk bintil akar mampu mengurangi penggunaan pupuk nitrogen yang banyak digunakan akhir-akhir ini. Selain itu, bakteri Rhizobium sp ini juga mampu hidup bebas dalam tanah dan daerah perakaran tumbuh-tumbuhan, baik tumbuhan legum maupun non-legum. Selanjutnya, perbanyakan Mucuna bracteata, di mana Mucuna bracteata untuk bertahan hidup dapat diperbanyak melalui perbanyakan biji, perbanyakan stek, dan cara penyusuan. Perbanyakan melalui biji, penanaman langsung dengan biji ini umumnya mengalami persentase yang rendah. Namun ketika penanamannya dilakukan dengan cara stek, maka keberhasilannya itu dilihat dari ruas pada tanaman tersebut memiliki bakal akar pada saat ditanam di dalam polybag, bertujuan untuk menentukan dosis terbaik bagi bakteri Rhizobium sp pada pertumbuhan vegetatif dan pembentukan bintil akar di tanaman Mucuna bracteata yang berasal dari biji dan juga stek. Lalu selanjutnya untuk waktu pelaksanaan penelitian dalam materi ini, di mana dilaksanakan pada bulan April hingga bulan Juli tahun 2017, di mana dilaksanakan di areal pembibitan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Agrobisnis Perkebunan di Medan. Nah, untuk rancangan penelitian yang dilakukan ialah dengan menggunakan rancangan acak kelompok faktorial dengan menggunakan dua perlakuan. Yang pertama yaitu faktor bahan tanam dengan Mucuna bracteata biji dan Mucuna stek. Lalu faktor yang kedua dengan dosis Rhizobium, sama dengan isolat Rhizobium 0 ml per tanaman. Yang kedua isolat Rhizobium dengan 0,3 ml per tanaman. Yang ketiga dengan isolat Rhizobium 0,6 ml per tanaman. Dan yang terakhir adalah isolat Rhizobium dengan 0,9 ml per tanaman. Lalu untuk alat dan bahan yang digunakan ialah alat yang digunakan yang pertama cangkul, bambu, ayakan, gunting kuku, mulsa, gembor, kawat, ember, pisau atau cutter, dan sprinkle. Sedangkan bahan yang digunakan berupa biji Mucuna bracteata tersebut, batang Mucuna bracteata diambil dengan cara di-stek, lalu inokulum Rhizobium sp, mus atau perangsang akar. Lalu alat yang terakhir yang digunakan yaitu polybag dengan ukuran 40 x 15 cm dengan ukuran 5 kg. Lalu untuk pengujian parameter dari penelitian ini disusun dengan daftar sidik ragam berupa ANOVA dan dilakukan uji beda nyata terkecil dengan taraf 5% dan 1%. Dan untuk pengamatan dari indikator penelitian ini ialah dimulai dari panjang sulur Mucuna bracteata itu sendiri, jumlah daun, penimbangan berat sulur dan daun, serta kadar N yang terdapat di dalam daun Mucuna bracteata tersebut. Nah, untuk jumlah sulur ditemukan bahwa hasilnya adalah tidak berpengaruh nyata dari perlakuan bahan tanam dan interaksi antara kedua bakteri tersebut, di mana berdasarkan pada uji
statistik bahwasannya panjang sulur tidak dipengaruhi oleh bahan tanam ataupun dari interaksi rizobium tersebut, karena pertumbuhan yang baik diakibatkan oleh jenis tanah yang baik sehingga mampu menyediakan unsur hara yang baik bagi pertumbuhan tanaman Mucuna bracteata tersebut. Lalu untuk jumlah daun ditemukan juga berpengaruh sangat nyata pada perlakuan bahan tanam terhadap jumlah daun, namun tidak berpengaruh nyata terhadap interaksi antara perlakuan dengan rizobium, di mana didapatkan bahan tanam perlakuan dari bahan tanam dari hasil biji menghasilkan jumlah daun 36% lebih banyak dibandingkan dengan stek, di mana perakaran yang lebih baik berdasarkan dari para ahli berasal dari biji yang dihasilkan dari daun Mucuna bracteata itu, sehingga pertumbuhan daun lebih cepat tumbuh. Untuk hasil jumlah bintil akar dengan berat kering bintil akar, bahwasannya perlakuan bahan tanah berpengaruh sangat nyata terhadap jumlah bintil akar, di mana perlakuan dengan rizobium juga berpengaruh sangat nyata dengan jumlah bintil akar. Hubungan antara jumlah bintil akar dengan berat kering bintil akar, bahwasannya jumlah bintil akar dengan berat kering bintil akar, bahwasannya hasilnya berpengaruh sangat nyata terhadap perlakuan bahan tanah dan juga interaksi dengan rizobium, yang mana apabila dihubungkan antara berat kering bintil akar dan jumlah bintil akar berbanding lurus, bahan tanam yang memiliki jumlah bintil akar yang banyak maka akan semakin tinggi juga nilai dari berat kering bintil akarnya. Sejalan dengan penelitian dari Gardner tahun 1991 bahwasannya inokulasi pada bahan tanam atau tanah dapat membentuk populasi rizobium yang cukup efektif sehingga terjadi infeksi pada daerah perakaran inokulasi rizobium itu sendiri, yang menjadikan bintil akar menjadi lebih efektif dalam fiksasi nitrogen, dan hasil terakhirnya akan menghasilkan bintil akar yang lebih banyak dan ukurannya lebih besar. Yang terakhir, kadar unsur N dinyatakan tinggi dengan hasil kurang lebih 3,1. Menurut Richard 1981 bahwasannya tingkat spesifitas ukuran N dalam nodulasi dan legum dapat disusun secara beberapa kelompok, di mana dari anggota salah satu grup tersebut yang dapat membentuk legum maka dapat memfiksasi N dengan cara dari tanaman inang dan bakteri itu sendiri. Lalu materi terakhir yang akan saya sampaikan yaitu berupa morfologi dari tanaman Mucuna bracteata itu sendiri, di mana Mucuna bracteata itu sendiri memiliki perakaran tunggang yang berwarna putih kecoklatan dan bintil akar berwarna merah muda segar dan jumlah yang cukup banyak. Lalu untuk batang, Mucuna bracteata memiliki batang yang berwarna hijau kecoklatan, tumbuh menjalar, merambat dan membelit, lalu tidak berbulu, teksturnya cukup lunak dan mengandung serat dan cukup berair. Lalu untuk daun dari Mucuna bracteata itu sendiri berbentuk oval, berwarna hijau dan muncul di tiap-tiap ruas batang. Namun pada daun apabila suhunya meningkat, maka helaian daun tersebut akan menutup untuk bertujuan mengurangi respirasi dari tanaman itu sendiri. Lalu untuk struktur bunganya, tanaman ini bunga yang berbentuk tandan menyerupai anggur, di mana memiliki panjang tangkai mencapai 20 hingga 35 cm dan memiliki warna biru terong dan mengeluarkan bau yang menyengat sehingga dapat menarik kumbang penyerbuk. Lalu untuk biji dari tanaman tersebut ialah berbentuk oval, berwarna hitam dan memiliki kulit yang tebal. Sekian presentasi materi dari saya. Semua materi yang berada di dalam video ini diambil dari jurnal Mardiana Wahyuni dan Elisa Putri Sembayang tahun 2018. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.